Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Radita Fatiha dengan NIM 25111320029. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai sistem reproduksi pria. Untuk memenuhi nilai tugas video dengan dosen pengampu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Baik, yang pertama adalah pengertian sistem reproduksi itu sendiri. Sistem reproduksi pria sendiri adalah serangkaian organ yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan dengan cara memproduksi, menyimpan, dan menyalurkan sperma. Sistem ini juga berperan dalam menghasilkan hormon seks pria seperti testosteron yang penting untuk perkembangan tubuh pria. Secara umum, fungsi utama sistem reproduksi pria adalah menghasilkan sperma yang sehat dan mampu membuahi sel telur serta menyediakan media berupa cairan semen yang melindungi dan mendukung pergerakan sperma selama proses reproduksi. Proses produksi sperma yang dikenal sebagai spermatogenesis terjadi di dalam testis, tepatnya pada struktur bernama tubulus seminiferus. Yang kedua adalah organ reproduksi eksternal itu sendiri. Organ reproduksi eksternal terbagi menjadi dua. Yang pertama ada penis, yang kedua ada skrotum. Penis adalah organ kopulasi sekaligus saluran keluarnya semen dan urin. Secara fungsi, penis memiliki dua peran utama. Yang pertama adalah sebagai alat untuk melakukan hubungan seksual, dan yang kedua adalah sebagai saluran uretra untuk mengeluarkan sperma saat ejakulasi dan urin saat buang air kecil. Yang kedua ada skrotum. Skrotum sendiri adalah kantung kulit tipis yang menggantung di belakang penis dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan testis. Struktur skrotum tersusun atas lapisan-lapisan kulit, jaringan ikat, dan otot, terutama otot dartos untuk mengerutkan kulit skrotum, dan yang kedua otot cremaster untuk menaikkan atau menurunkan testis. Kedua otot ini membantu menjaga suhu testis agar tetap ideal untuk produksi sperma. Selanjutnya adalah organ reproduksi internal pria. Organ reproduksi internal pria sendiri adalah organ-organ yang terletak di dalam tubuh dan berfungsi dalam produksi, pematangan, penyimpanan, serta penyaluran sperma. Organ-organ ini bekerja saling terkoordinasi untuk menjalankan proses reproduksi secara efisien. Organ internal ini terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, uretra, vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Yang pertama ada testis. Testis sendiri adalah organ utama dalam sistem reproduksi pria yang berbentuk oval dan berada di dalam skrotum. Fungsi utama testis adalah memproduksi sperma melalui proses spermatogenesis di tubulus seminiferus dan menghasilkan hormon testosteron, hormon seks utama pria yang mengatur pengembangan ciri seksual pria seperti suara berat, pertumbuhan rambut, massa otot, serta dorongan seksual. Struktur testis terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada tubulus seminiferus atau tempat pembentukan sperma. Yang kedua ada sel-Leydig untuk menghasilkan testosteron. Yang ketiga ada sel Sertoli untuk memberi nutrisi pada sel sperma.
Testis sangat sensitif terhadap suhu sehingga keberadaannya di skrotum membantu menjaga suhu agar tetap ideal. Selanjutnya ada epididymis. Epididymis adalah struktur panjang dan melingkar yang berada di bagian belakang testis. Fungsi epididymis ini sendiri adalah tempat pematangan sperma dikarenakan sperma yang keluar dari testis belum memiliki kemampuan bergerak dan membuahi. Yang kedua, tempat penyimpanan sementara sperma sebelum diteruskan ke vas deferens. Selama berada di epididymis, sperma menjadi motil atau dapat bergerak dan mengalami perkembangan struktur akhir. Selanjutnya ada vas deferens sendiri adalah saluran panjang berbentuk tabur yang menghubungkan epididymis dengan uretra. Fungsi vas deferens yaitu mengangkut sperma dari epididymis menuju uretra saat terjadi ejakulasi dan mendorong sperma dengan kontraksi otot polos atau peristaltik agar bergerak menuju kelenjar aksesori. Saluran ini menjadi jalur utama sperma sebelum bercampur dengan cairan semen dari kelenjar lainnya. Selanjutnya ada uretra. Uretra sendiri adalah saluran yang melewati penis dan berfungsi ganda, yaitu untuk membawa urin dan semen keluar dari tubuh. Fungsi uretra dalam reproduksi yaitu mengalirkan semen yang terdiri dari sperma dan cairan dari berbagai kelenjar dan memiliki mekanisme katup yang memastikan urin dan semen tidak keluar bersama. Saat ejakulasi, uretra menjadi jalur akhir keluarnya sperma. Selanjutnya ada vesikula seminalis. Vesikula seminalis sendiri merupakan kelenjar berpasangan yang terletak di belakang kandung kemih. Fungsi vesikula seminalis yaitu menghasilkan sekitar 60% dari volume semen berupa cairan kental yang mengandung fruktosa. Fruktosa sendiri berfungsi sebagai sumber energi utama bagi sperma untuk bergerak. Dan juga fungsi vesikula seminalis ini menghasilkan zat yang membantu sperma bertahan hidup dan menempelkan pada dinding saluran reproduksi wanita. Vesikula seminalis sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan daya hidup sperma. Selanjutnya adalah kelenjar prostat. Kelenjar ini berada di bawah kandung kemih dan mengelilingi bagian awal uretra. Fungsi kelenjar prostat yaitu menghasilkan cairan berwarna putih susu yang bersifat basa atau alkali. Nah, untuk cairan basa ini membantu menetralkan lingkungan asam di uretra dan vagina, sehingga memastikan sperma tetap hidup. Lalu, fungsi kelenjar prostat ini juga mengandung enzim yang membuat semen menjadi lebih cair setelah ejakulasi sehingga memudahkan pergerakan sperma. Kelenjar prostat juga sering menjadi sumber gangguan kesehatan pada pria dewasa seperti prostatitis dan pembesaran prostat. Selanjutnya adalah kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper adalah kelenjar kecil yang berpasangan yang terletak di bawah prostat. Fungsi kelenjar Cooper sendiri ini adalah menghasilkan cairan bening praejakulasi yang berfungsi sebagai pelumas, membersihkan uretra dari sisa urin yang bersifat asam sebelum semen melaluinya. Yang ketiga, membantu melindungi sperma dari kerusakan akibat lingkungan yang tidak ideal. Meskipun kecil, kelenjar Cooper memegang peran penting dalam mempersiapkan uretra untuk aliran semen atau sperma. Baik, terima kasih banyak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf apabila dapat kekeliruan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.